tesis ya. Nah, untuk penelitian eksperimen ini Bapak Ibu, dalam hal deskripsi data ini itu jumlahnya banyak, 8 ya. Nanti Bapak Ibu akan mendeskripsikan 8 poin. Kalau survei itu kan cuma 3, X1, X2, dan Y. Tapi kalau eksperimen 8 yang terdiri dari A1, kita buatkan tabel statistiknya, kemudian histogramnya. Setelah A1 baru A2. Sama tabel statistiknya sama histogramnya. Kemudian B1 seperti yang kita input minggu lalu, B1, kemudian B2 sampai A1 B1 dan terus terakhir A2 B2. Jadi satu-satu kita inputnya Bapak Ibu. Jadi satu-satu. Statistik sama histogramnya satu-satu. Jadi deskripsi data yang Bapak Ibu akan lakukan pada penelitian eksperimen ini adalah 8 ya, 8. Nah, bagaimana caranya ya? Nanti Bapak Ibu tinggal klik aja di sini ya, di SPSS-nya, klik analisis, kemudian deskriptif statistik, ini sama dengan survei ya, frekuensi. Ingat, yang pertama mulai dari A1, A2 sampai A2 B2 ini akan kita tampilkan, tapi tidak sekaligus satu-satu. A1 dulu, kemudian kita klik statistik seperti biasa, min, median, modus, standar deviasi, minimum, maksimum, kemudian continue. Jangan lupa cat untuk histogramnya, kalau enggak muncul histogramnya yang tadi. Klik continue, kemudian oke. Nah, ini baru muncul, ini baru A1 ya, A1 statistik sama histogramnya ini muncul. Sedangkan yang kita butuhkan adalah jumlahnya 8. Maka kita analisis lagi dengan cara yang sama, analisis deskriptif statistik frekuensi. Ini A1 kita kembalikan, kemudian kita masukkan A2 secara bergiliran. Nah, kita tidak perlu yang kedua ini ngelik statistik sama catnya, jadi langsung oke aja. Nah, ini A2 seperti tampil di bab 4 itu kan ada, mana bab 4-nya ya. Nah, ini kan ada A1 sama gambarnya A2 gitu ya. Nah, tinggal kita pindahkan aja seperti biasa. Nah, ini A1 A2. Jadi kita lakukan sampai pada A2 B2 gitu. Jadi kemarin kalau Bapak Ibu paham ya, jadi ini juga sama, klik untuk memunculkan min, median, modusnya itu sama yang diklik, cuma kalau ini adalah satu persatu. Kalau kemarin kan sekaligus tuh X1, X2 dan Y gitu ya, tapi kalau ini satu-satu. A1 dulu ya, baru A2 gitu ya. Jadi sebanyak 8 kali Bapak Ibu ya, sebanyak 8 kali nanti Bapak Ibu akan lakukan. Ini untuk uji deskripsi data ya, sama pada prinsipnya itu sama. Kemudian Bapak Ibu di samping uji deskripsi data, yang akan Bapak Ibu lakukan adalah uji prasyarat. Cuma bedanya pada penelitian survei, ada 2 uji prasyarat yang Bapak Ibu lakukan. Kalau survei itu kan banyak, ada normalitas, linearitas, kemudian multikolinearitas, ada heterokedastisitas. Tapi mohon dicatat Bapak Ibu, uji prasyarat yang Bapak Ibu lakukan di penelitian eksperimen ini adalah uji normalitas. Kemudian yang kedua adalah uji homogenitas. Jadi cukup 2 aja ya. Jadi cukup 2 yang Bapak Ibu uji, khusus pada yang mengambil penelitian eksperimen. Jadi sekali lagi,
teknik analisis prasyarat data pada penelitian eksperimen, ya, ada dua, yaitu uji normalitas dan uji Homogenitas. Berapa jumlahnya uji normalitas yang Bapak Ibu lakukan? Ini sama dengan uji deskripsi data, yaitu sebanyak 8. Ini sebanyak 8 ini. Apa saja yang 8 itu sama dengan deskripsi data, yaitu A1, A1, ya, kemudian A2, 2, B1, B1, B2, B2, terus A1, B1, A1, A1, B2, A1B2, A2, B1, A2, B2, A2B2, Nah, jadi jumlahnya berapa Bapak Ibu? 8. 8. Jadi harus kita analisis satu persatu. Nah, kalau penjelasannya kan Bapak Ibu tinggal ganti aja ini. Cuma yang harus dipahami jumlahnya ya. Berapa kali nih saya harus melakukan uji normalitas. Itu. Ya, nah kita coba nih uji normalitasnya Bapak Ibu. Saya coba dengan langkah yang berbeda dengan yang kemarin Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu dalam uji normalitas itu di eksperimen, Bapak Ibu nanti klik analisis, ya. Nanti bisa dipoto non parametric test, kemudian legacy dialog sama satu sampel KS. Jadi 1, 2, 3, 4 kali klik Bapak Ibu. Satu analisis yang diklik, kedua non parametric test, ya. Kemudian yang ketiga adalah legacy dialog, kemudian satu sampel KS. Ini untuk uji normalitas. Kita klik nih. Nah, terus ingat ada 8. Mulainya dari mana? A1, Nanti yang kita pindahin A1. 1. Kemudian tidak perlu klik apa-apa, kalau di sini tinggal klik OK aja. Itu. Nah, ini muncul dia A1. Ya. Ini baru A1. 1, Nah, sedangkan yang mau kita analisis itu sebanyak 8. 8. Kita ulangi lagi dengan cara yang sama. Analisis, non parametric test, Legacy dialog. dialog, satu sampel KS. Ini kita balikin lagi. Kita taruh apa, kemudian oke. Tuh baru 2 nih. Itu. Satu-satu ya. Baru 1-1. Ya. Sekarang baru 2. Klik lagi analisis, Non parametric test, legacy dialog, sama KS. sampel KS. Kita balikin dulu ini. Itu. Kita masukin B1. 1. Kemudian klik Oke. Oke. Tuh. Masih kurang? Masih Kurang. banyak. Ya. Ya. Lakukan lagi analisis, Non parametric test, test, legacy dialog, sampel kemudian KS. yes. Katakanlah udah kita isi semua, tinggal terakhir nih A2 B2. 2. Berarti kita klik nih. Tuh. Oke, tuh. Selesai. Jadi tinggal kita copy, kemudian kita paste di Di ini. Di mana? Di bab bab 4. Tuh. Tinggal ganti signifikansinya di sini sama yang di sini. Itu. Jelas kira-kira Bapak Ibu? Insya Allah. Ya. Untuk analisis uji norma. Pritas Sekali lagi, uji deskripsi data jumlahnya ada berapa? 8. Terdiri dari A1, A2, B1, B2, A1, B1, A2, A1, B2, A2, B1, A2, B2. ya.
Kemudian uji prasyarat ada berapa? Ada 2. Betul, apa saja? Uji normalitas dan uji homogenitas. Kalau normalitas berapa? 8. Sama 8. Oke, 8 ya. Oke, sekarang yang kedua nih. Uji yang prasyarat yang kedua. Uji Genitas. Nah, kalau uji homogenitas itu jumlahnya hanya 3. Ada berapa? 3. Nah, 3 itu terdiri dari 1 A, 2 B, 3 A dan B. Ya, 3 A dan B. Nah, jadi jumlahnya 3. Terdiri dari A, di sini nanti muncul tuh A, kemudian di sini muncul B, ini uji homogenitas B, kemudian yang ketiga adalah A dan B. Itu. Nah, bagaimana caranya, Bapak Ibu? Kita kembali lagi ke data awal kita. Nanti Bapak Ibu tuh klik ini nih, analisis general linear model sama univariat. Cuma berapa klik nih? 1, 2, 3. Analisis general linear model, kemudian univariat. Ini kita klik. Nah, yang akan kita fokuskan itu ada 2 tabel, dependent sama fixed. Dependent sama fixed vector. Di mana dependent ini adalah variabel y-nya. Ini kita perbesar biar kelihatannya. Nah, muncul kan ada variabel y. Nah, ini kita pindahkan ke dependent ini. Nah, fixed vector ini adalah tergantung yang mau kita analisis. Yang pertama kan A. Ya, A, klik aja A, pindahin ke sini. Ya, klik A, pindahin ke sini. Kemudian klik option. Nah, klik option. Option ini munculnya seperti ini jendelanya. Nanti Bapak Ibu pindahin nih. Overall sama hanya pindah ke sini. Caranya diklik tengahnya, klik lagi hanya klik tengahnya. Terus di sini 2 yang mau kita checklist. Deskripsi statistik sama homogenitasnya. Ya, nanti kita ulang lagi di B ya. Continue, kemudian OK. Nah, ini dia. Nah, Leuven test of equality error variant. Kita lihat. Nah, namanya itu adalah ini. Leuven test of equality error variant. Itu yang kita copy ya. Nah, intinya adalah kita melihat data kita homogen atau tidak. Kalau tadi kan normal atau tidak gitu ya. Kalau ini homogen atau tidak. Lihatnya adalah di nilai signya Bapak Ibu. Dikatakan dia homogen itu manakala nilai sig dalam perhitungan kita ini lebih besar dari 0,05. Nah, ini dalam contoh itu 0,589. Lebih besar Bapak Ibu dari 0,05. Maka A ini adalah normal datanya. Bukan normal, homogen. Jangan disingkat ya, harus dipercepat Bu. Homogen. Nah, ini untuk A-nya. Nah, B-nya itu kita analisis lagi. Caranya sama dengan yang tadi. Yang kita klik apa? Analisis general linear model sama unvariate. Ya, unvariate-nya yang atas. Nah, ini kan udah ada nih, udah kita pindahin ini A ini. Kita pindahin, kita ganti yang B sekarang, ya kan? B kita pindahin. Nah, yang kedua nggak perlu klik itu lagi, langsung oke aja.
Tuh, ini muncul dia B-nya. Homogen apa tidak? enggak, Homogen. Ya. Karena lebih besar dari 0,05. 5. Ini kan 0,354 ya, lebih besar. Tuh. Ini baru 2. Yang terakhir kita lakukan dengan cara yang sama. Analisis general linear model, kemudian Unvaried. ya ini kita keluarin. Sekarang dua-duanya kita masukin nih, A sama B. B, kemudian klik. Oke. Nah, ini dia muncul nih A dan B. Tuh, homogen apa tidak? Homogen. Homogen. Itu. Oke, jelas kira-kira Bapak Ibu? Jelas. Jadi sekali lagi, deskripsi data ada berapa? 8. 8. Uji prasyarat ada berapa? 2. 2. Terdiri dari Normalitas dan homogenitas. kalau uji homogenitas ada berapa? 3. Terdiri dari A, B, A, B, A, dan B. B. Oke. Ada pertanyaan? Jadi tinggal satu lagi uji hipotesis, habis itu nanti kita ulang lagi dari awal. Oke, Ya. Pak. Sekarang yang terakhir, uji hipotesis. Ya, uji hipotesis. Uji hipotesis ini, Bapak Ibu, biar minggu depan kita ngulang lagi ya. Ya. Uji hipotesis itu ada 3 pertanyaan yang akan kita jawab. Ada 3 pertanyaan yang akan kita Wow. jawab. Cuma tabel SPSS-nya itu kita nggak perlu buat lagi. Tidak perlu mengklik lagi. Jadi saya garis bawahi, tidak perlu Bapak Ibu mengklik lagi. Tabel itu muncul pada saat Bapak Ibu melakukan uji homogenitas pada A dan B. Ya. Jadi dia uji hipotesisnya itu sudah muncul pada saat kita melakukan analisis homogenitas A dan B. Mana dia tabelnya? Yang ini Bapak Ibu. Test of between subject effect-nya. Yang ini. Jelas kira-kira Bapak Ibu? Ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu Ngeklik lagi. melakukan, ya, nggak perlu analisis lagi, ini sudah muncul di sini. Test of between subject effect. Nah, tabel yang ini adalah tabel untuk menjawab Tesis. hipotesis. Nah, saya contohkan di bab 4-nya Bapak Ibu. Ini dia tuh. Test of between subject effect. Ini yang Bapak Ibu taruh di bab 4-nya. Itu. Jelas Bapak Ibu? Kas. Sekarang apa pertanyaan yang mau kita jawab itu? Kebetulan kan judulnya pengaruh model pembelajaran, ya kan? Pengaruh model pembelajaran. Berarti untuk hipotesis yang pertama, Bapak Ibu lihat ini. Lihat yang tabel baris A ya. Bapak Ibu lihat di baris A. Ini saya kasih yang saya pindahin aja deh. Nah, jadi Bapak Ibu lihat di baris A. Tuh. Jadi kebetulan misalkan judul kita kan pengaruh, ini kan pengaruh model pembelajaran, ya kan? Dan apa ya, motivasi kemarin ya? Iya. Motivasi belajar terhadap Iya. hasil
belajar hasil belajar bahasa bahasa Inggris. Inggris. Nah, pertanyaan yang mau kita jawab itu kan 3. Apakah, ini satu dulu, satu, apakah terdapat pengaruh model pelajaran terhadap apa? terhadap hasil belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Yang kedua, apakah Terdapat pengaruh motivasi terhadap motivasi belajar ya, terhadap hasil belajar bahasa Inggris. hasil belajar bahasa Inggris. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh interaktif model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil hasil belajar belajar bahasa Inggris. Inggris. Nah, untuk rumusan masalah yang pertama ini, Bapak Ibu, itu kita ngelihatnya dari tabel yang baris yang A. Nih, baris A. Oke, jelas Bapak Ibu? Baris A. Tetapi jadi fokus kita adalah di nilai signifikansinya. Nilai apanya? Nilai signifikansinya. Dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan, Bapak Ibu, manakala nilai signya itu kurang dari 0,05. Kalau hipotesis itu harus kurang dari 0,05. Nah, ini nilai signya berapa? Nilai 0,0. Berarti kurang dari 0,05. Nah, kurang dari 0,05 berarti ada pengaruh yang signifikan. Ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran terhadap hasil belajar bahasa Inggris. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Model yang kita pakai kan ada 2 kemarin itu. Ya kan? Ya. Satu model PBL ya. Terus satu model apa? Yang ini ya. Konvensional misalkan. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu ngajar dengan PBL, itu hasil belajar bahasa Inggrisnya itu bagus. Ketimbang Bapak Ibu ngajar dengan konvensional. Nah, itu maksudnya di sini nih. Ya, signifikan. Ya, jelas kira-kira Bapak Ibu. Jelas. Kemudian ini motivasi. Kalau motivasi ada pengaruhnya tidak? Ada. Karena lebih kecil dari 0,05. ya, betul, lebih kecil dari 0,05. Artinya ada perbedaan antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dengan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah. Gitu. Artinya Bapak Ibu nanti ketika dalam mengajar siswa itu harus dimotivasi terus agar motivasinya tinggi. Kalau sudah motivasinya tinggi, maka hasil belajarnya tinggi. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah interaktif. Ada nggak interaktifnya? Interaktif di sini maksudnya adalah dia itu saling mendukung tidak model pembelajaran dengan motivasi. Itu saling mendukung apa tidak? Itu dikatakan dia saling mensupport, artinya kalau motivasinya tinggi berarti model pembelajarannya juga bagus, gitu ya. Nah, ini kita lihat signifikan apa tidak. Ya.
tidak signifikan Pikan. karena nilai signya lebih Besar. besar dari 0,05 5. gitu Bapak Ibu. Jadi saling bertolak belakang. Ya. Jadi orang yang memiliki motivasi tinggi mau pakai model apapun itu nggak ada pengaruhnya gitu. Oh. Kalau memiliki signifikansinya di sini 0 atau memiliki nilai signifikan, berarti kita menggunakan PBL itu memiliki keterkaitan dengan yang memiliki motivasi tinggi, maka hasil belajarnya bagus. Itu kira-kira Bapak Ibu. Ya. Jadi orang yang memiliki motivasi tinggi dan rendah mau pakai modal apa nggak ada bedanya di sini, karena tidak ada signifikansinya. Pikan. Itu. Ya, jelas kira-kira Bapak Ibu. Jelas. Ya, baik. Nanti minggu depan kita ulang lagi dengan menginput data.